Oke. Nah, ini kita akan mulai untuk bahas bareng ya. Setelah beberapa menit barusan teman-teman cek jawaban benar dari yang disampaikan di grup WA kelas kita mungkin bisa bahas dari format dulu ya yang aku bilang sama teman-teman. Untuk jawaban itu tuh dia di bagian soal nomor 2 nih teman-teman. Nah, dari hitungan kali ini, dia itu kan fokus utamanya untuk memberikan penjelasan yang tidak lebih dari dua kata ya. Berarti mungkin bisa aja nih dalam section kali ini kita mendapatkan jawaban berupa satu kata atau mungkin berupa dua kata maksimal. Ini nggak mungkin lebih dari itu, terus juga nggak mungkin ya kalau misalkan kita bandingkan sama bentuk angka. Nah, sama sekali tidak sesuai. Terus kalau untuk tambahannya, di soal nomor 2 ini kan kita bisa sampaikan ke bentuk first time user. Masih ingat kan ya kemarin pas kita fokus untuk tips pengerjaan sentence completion, terus ada lagi itu tuh untuk yang pengerjaan summary completion, informasinya itu tuh dia bakal sangat bergantung sama penjelasan dari setiap format. Termasuk mungkin mintanya itu tuh one word only, terus ada lagi tuh kayak nomor dan or a number, macam-macam. Terus ada lagi nih, untuk yang dihubungkan sama penggunaan hyphenated words. Hyphenated words ini tuh kalau misalkan dia digabung, otomatis dia bakal terhitung sebagai satu kata. Jadi untuk yang first time user, first time-nya ini kan dia dihubungkan sama tanda strip nih teman-teman. Untuk first time-nya ini dihubungkan sama tanda strip, dia termasuk untuk hyphenated words, sehingga ini tuh bakal terhitung sebagai satu kata. Terus dikasih spasi, terus baru untuk yang bagian belakang sini, ini adalah satu kata yang lain. Dan untuk yang soal nomor 2, kata kunci first time user, itu tuh dia akan terhitung sebagai dua kata. Dan kita bisa gunakan untuk yang di bagian soal nomor 2 ya. Nah, dari jawabannya teman-teman, ternyata bagian ini tuh ada yang diisi pakai user aja, cuma satu kata aja, yang mana juga sama-sama bener user, tapi mungkin motong katanya ya, ada yang kurang tepat di situ. Jadi boleh dicek kembali kalau untuk yang user, informasinya ini tuh dia kurang sesuai karena dia kasih kata kunci bla bla bla. Dan ini kan juga sama nih, bla bla bla. Sehingga kalau situasinya seperti ini, terus teman-teman punya perintah tidak boleh lebih dari 2, nanti masih masuk nih kata kunci first time. Itu kan untuk yang kemarin waktu aku lihat dari jawabannya teman-teman tuh nggak ada yang menghilangkan tanda strip sih. Jadi yang berisi jawaban first time user, formatnya udah benar, diikuti sama tanda strip di bagian awal. Dan ini tuh sekali lagi nggak bisa asal dihilangkan sama teman-teman ya, karena biasanya bakal mengubah hitungan kata atau bisa juga itu tuh malah kayak menyalahi dari format itu karena ada perintah from the passage atau from the text. Karena kan nggak boleh ada perubahan dalam bentuk apapun ya. Sehingga ini bisa dicek kembali gitu. Ini untuk yang di nomor 2. Terus untuk yang di nomor bawah sini tuh aku tertarik untuk bahas bareng nomor 8 sama untuk yang di nomor 10 nih. Kalau untuk yang kemarin teman-teman ada yang isiin pakai star di nomor 10-nya. Terus ada yang benar pakai artises. Ada juga tuh untuk yang nomor 8 diisi dengan acclaimed. Ada lagi yang diisi pakai jawaban berupa famous. Jadi ini mungkin kita bisa cek bareng ya. Untuk yang nomor 6, kita baca dulu nih. Nonetheless, the building was finally ready after 14 years of controversy and argument and is now blah 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 as a masterpiece of modern architecture. Nah, itu mungkin bisa digunakan sama teman-teman sebagai highlight utama ya untuk yang di bagian soal nomor 8 ini. Dia tuh rujukan utamanya di bagian belakang sih teman-teman. Nah ya, yang ini keterangannya itu untuk 14 tahunnya tuh emang dia tidak disampaikan di bagian sini kalimat tepatnya. Tapi kalau untuk penjelasan kata kuncinya kan dia banyak nih teman-teman yang merujuk sama keterangan di kalimat tersebut. Termasuk kayak modern architectural masterpiece yang kita bisa gunakan untuk nomor 9. Terus ada lagi itu tuh untuk nomor 6-nya 40 years tadi. Nomor 7-nya itu tuh untuk controversy. Sehingga dari keterangannya, ini tuh sebenarnya merupakan rujukan utama. Karena di dalam kalimat tersebut ternyata termuat kata kunci yang juga sama-sama digunakan oleh yang ada di kalimat soal itu. Ini bisa kita gunakan sebagai rujukan utama. Terus kalau untuk yang di bagian sini, keterangan itu tuh sebenarnya dia dikatakan sebagai is now.
rightfully hailed as a keterangan hailed ini kan dia sebenarnya highlight utamanya untuk yang nomor 8 ya. Cuma untuk opsi kali ini, dia kan hail-nya itu tuh pakai hail verb 1 nih. Sehingga secara grammar kan dia kurang tepat. Dari sini teman-teman bisa eliminasi. Karena kemarin pas kita pelajari ya, informasi kayak gini tuh kita bisa filter dari grammarnya dulu. Kebutuhannya apa nih? Kita mau cari adjektif atau mau cari noun atau bisa juga itu tuh kelas kata verb. Tapi verb apa dulu? Verb 1, 2, 3, verb ing atau verb yang ada tambahan s atau es. Nah, berangkat dari sana, nanti kan bakal lebih gampang ya untuk kita pilih salah satu mana yang sekiranya paling close related sama makna di dalam rujukan itu. Kalau untuk yang di bagian sini, healed, dia tuh disampaikannya pakai verb 1, jadi nggak mungkin nih secara grammar tuh dia udah kelihatan salah. Dan karena ini tuh fungsi utamanya adalah verb utama yang paling close related meaning-nya dan secara grammar-nya benar, kita bisa arahkan sama acclaimed. Ini untuk yang nomor 8. Terus untuk yang terakhir kita lanjutin nih. Untuk broadcast performances are regularly given in the opera house by Australian bla 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 from Worlds of Opera, Ballet and Theatre. Di sini tuh kebagi sih, ada yang isiin pakai artists, ada lagi tuh yang diisi sama star. Nah, untuk rujukannya sebenarnya itu tuh di bagian terakhir ini sih teman-teman. Untuk venue broadcast performances of stars from Australian Opera, Ballet, and Theatre. Jadi ini untuk yang masuk ke rujukan utama. Terus kalau untuk tambahannya, kenapa kok kita malah geser sama artists, bukan untuk yang stars? Sebenarnya itu tuh dia lebih ke masalah singular sama plural dan kalau kita lihat konteksnya tuh nggak mungkin nih dia ini tuh hanya satu orang. Dikatakan banyak banget nih penampilan-penampilan kelas dunia dari berbagai macam bintang. Ini kalau misalkan kita lihat kan ada opera, ballet, teater ya. Bahkan untuk satu pertunjukan itu tuh kan nggak mungkin nih cuma satu orang aja gitu. Pasti ada lebih dari satu. Sedangkan untuk keterangan di bagian bawah sini, ternyata star, dia itu tuh disampaikan dalam bentuk yang singular. Jadi lagi-lagi sama kayak tips yang kemarin. Ketika teman-teman pengen memberikan jawaban di sebuah nomor, tetapi opsi A ini perasaan dia benar, opsi B ini perasaan sama-sama masuk, nanti bisa kita pilih salah satu, kita prioritaskan yang sekiranya tuh punya makna atau situasi paling close related sama apa yang disampaikan di dalam soal rujukan itu. Nah, kalau ini dia dikatakannya singular. Tapi kalau untuk artists ini kan dia dijamakin nih teman-teman. Rujukannya ini tuh terutama untuk yang di kalimat atasnya. Jadi kalau kita perhatikan kan ini sebenarnya tuh berhubungan sama masalah pembangunan ya. Dikatakan karena pembangunan ini tuh menyebabkan sedikit kontroversi karena masalah biayanya kan awalnya tuh didesain oleh John Hudson karena memenangkan international competition. Terus ketika mulai dijalankan dari proyek ini, ternyata ada intervensi dari pemerintah. Dikatakan tuh mereka khawatir kalau misalkan biayanya ini sangat membengkak. Sehingga proyek tersebut ditinggalkan oleh John Hudson, meskipun mungkin masih belum selesai ya jatuhnya. Dan at the end, ternyata diselesaikan oleh tim arsitek yang baru dengan biaya State One Lottery. Dari sini tugasnya mereka itu tuh sebenarnya untuk menyelesaikan konstruksi itu, tetapi dalam biaya yang cukup terbatas. Makanya ada beberapa ruangan yang dikecilin atau mungkin kayak digabungin. Dan inilah yang membuat para seniman mengeluhkan hal tersebut. Jadi para seniman ini, mereka ini merupakan pihak yang sama kayak stars from Australian Opera, Ballet, and Theatre. Sehingga dia bisa teman-teman gunakan untuk rujukan yang ada di nomor 10 artists. Karena untuk yang di bagian sini, ini kan dia termasuk hitungannya jamak gitu ya. Jadi bisa dikatakan untuk yang di bagian nomor 10. Itu. Itu untuk nomor-nomor yang variasi jawabannya paling banyak sih teman-teman. Kalau sejauh ini dari teman-teman gimana? Apakah mungkin ada nomor lain yang pengen dibahas bareng atau ada lagi yang pengen ditanyakan sama teman-teman?
Atau mungkin sejauh ini udah aman, nggak ada pertanyaan terkait dari teman-teman? Kayaknya udah aman ya. Dari Kak Ana aman Kak. Oke, nah kalau misalkan nggak ada pertanyaan terkait, kita akan masuk sama materi hari ini. Dari Kak Kira juga sama-sama aman. Alright. Kita akan masuk sama materi yang baru untuk understanding matching. Di belakang nanti kita punya dua macam. Satunya untuk matching headings, satunya lagi tuh untuk yang masuk ke matching information. Kalau dilihat dari intisarinya kan kita tinggal pilih salah satu ya teman-teman, mana yang dirasa paling cocok dari soal yang diberikan di situ. Kita bakal lihat sedikit perbedaannya seperti apa dan bisa kita mulai dari matching headings. Dikatakan untuk tipe soal matching headings kali ini, kita diminta untuk memahami main idea dari setiap paragraf. Main idea ini sebenarnya itu tuh disebut sebagai headings dalam tipe soal kali ini karena dia itu merupakan short sentences atau bisa juga berupa frase yang memberikan summary dari informasi yang ada di dalam paragraf tersebut. Kalau untuk tipe soal ini, yang paling sering kita keluhkan tuh biasanya beberapa hal seperti ini. Kayak there is too much information to get through and not enough time. Karena biasanya kan ada ya beberapa passage tuh yang panjangnya lumayan kayak 2 halaman penuh. Terus ada lagi 1,5 halaman penuh. Jadi kayak kita tuh dengan waktu yang cukup singkat, mau nggak mau harus berusaha segera menemukan intisari ini, padahal passage-nya itu tuh lumayan panjang. Ini biasa paling PR kalau kita. Terus untuk yang lain, trying to match a word or words from the headings to a word in the text. Kita merasa kayak, oh kata kuncinya tuh ini di dalam passage dia mengatakan history. Di dalam soal dia dikatakan history. Oke, ini adalah jawabannya. Cuma kalau teman-teman cek kan sebenarnya nggak semua kata kunci yang sama. Itu tuh dia punya makna keseluruhan kalimat yang sama juga. Sehingga bisa kita pahami dulu konteks utuhnya kalimat ini kayak gimana. Sebelum nanti kita putuskan dia adalah pohon utama yang paling bisa mewakili. Itu di double check. Sama ada lagi, mungkin ada yang mirip-mirip sih. Some of the headings may appear to have the same meaning. Mungkin sekilasan kayak kelihatan sama persis. Tapi nanti boleh ya dicek sama teman-teman. Biasanya kan pasti bakal ada celah perbedaan. Sama halnya kayak kemarin pas kita listening, kita kan juga sempat bandingin ya antara satu opsi ke opsi yang lain. Ini tuh perasaan sekilasan sama persis. Tetapi setelah kita telaah lagi, ternyata mereka punya makna yang sedikit berbeda. Bahkan ada juga itu tuh yang maknanya bertolak belakang. Ini bisa diperhatikan. Terus mungkin karena keterbatasan waktu dan panjangnya passage, kita mungkin fokusnya itu tuh untuk membaca first sentence dari setiap paragraf. Tetapi kita tidak memahami yang termasuk ke ide pokok dari paragraf itu. Kalau misalnya teman-teman recall ya, seingatku tuh ada yang dinamakan paragraf deduktif, induktif dalam pelajaran bahasa Indonesia. Yang mana kan kalau lokasi ide pokok ini tuh dia nggak hanya terletak di kalimat pertama ya. Nah, kasusnya pun juga sama nih teman-teman. Informasinya untuk paragraf ini tuh sebenarnya juga memang ada beberapa yang emang ide pokoknya itu tuh di kalimat pertama dari paragraf itu, tapi ada juga itu tuh yang informasinya nyebar, terus ada lagi itu tuh yang di akhir. Jadi mungkin kita nggak bisa asal pukul rata ya, perlu dicek dulu informasinya ini dia seperti apa, nggak hanya kita putuskan dari kalimat pertama selalu. Terus untuk yang lain, ini masalah time management. Spending too much time on paragraph or heading sama urutannya itu tuh biasanya emang tidak berurutan dari atas ke bawah. Nggak sama seperti kemarin. Kalau kita pelajari yang sentence completion, terus ada lagi itu tuh untuk yang summary completion, fokus utama mereka kan biasanya runtut ya dari atas ke bawah, kecuali kalau emang ini tipe soalnya tingkat kesulitannya menengah ke atas gitu ya. Nah, tapi kalau untuk soal seperti ini, biasanya tuh mereka emang lompat-lompat dan nggak selalu berurutan dari atas ke bawah. Itu yang biasanya paling PR di kita. Dan untuk mengatasi problems di atas, kita punya beberapa tips yang bisa dipraktekkan, teman-teman. Yang pertama, do this question first. Maksudnya gini, kalau kita ketemu sebuah passage, biasanya kan dia diikuti sekitar 13 atau 14-an nomor ya. Dan di antara belasan nomor itu, kayaknya nggak mungkin nih, kita hanya mendapatkan satu tipe soal. Jadi misalkan ini tuh sebuah passage gitu di sebelah kiri,
7 soal pertamanya ini adalah summary completion, terus untuk 7 soal yang terakhir ini, dia adalah matching heading yang sedang kita bicarakan sekarang. Nah, kalau situasinya seperti ini, teman-teman tuh bisa nih kasih jawabannya atau menganalisis jawabannya, tapi dimulai dari yang bagian bawah. Untuk yang masuk ke bentuk seperti, matching heading. Soalnya kalau untuk matching heading, kita kan nggak akan mencari tahu informasi yang sangat spesifik ya. Ini kelas katanya gimana, seberapa banyak yang kita ambil, terus ini tuh format angkanya kayak apa, hyphenated words. Padahal kita baru pertama kali ketemu sama passage yang di sebelah kiri. Jadi karena fokus sama yang kali ini kan lebih ke general meaning, sehingga bisa teman-teman dahulukan untuk soal yang di bawah. Dengan kita memahami intisarinya paragraf pertama ini apa, kedua, dan seterusnya yang dijadikan pertanyaan, kita kan bakal lebih gampang ya untuk jawabnya itu tuh seperti apa, dan untuk tipe soal atasnya, untuk summary completion yang butuh jawaban jauh lebih spesifik, nanti kita bisa lebih gampang nih untuk temuin rujukannya, karena kita cukup tahu apa yang dibahas yang ada di passage itu yang lebih rekomend. Dan untuk yang kedua, you're not expected to read every word of the text. Jadi kalau misalkan kita itu tuh kehabisan atau mungkin kekurangan waktu, sebenarnya kan teman-teman nggak harus ya untuk membaca keseluruhan dari bagian awal sampai akhir. Kalau memang waktunya itu sangat singkat dan kita butuh segera menemukan jawabannya, mungkin lokasi ini bisa diprioritaskan sama teman-teman. Nanti bisa kita baca untuk kalimat pertama atau kalimat keduanya. Untuk kalimat yang terakhir seperti apa? Jadi kalau untuk tipe soal kayak gini teman-teman, dia tuh biasanya ada yang memiliki format ISSS sama SD. Topik santan, supporting santan, supporting detail. Di mana ini merupakan pola pengembangan ide dari general hingga spesifik. Terus nanti tuh intisari dari bagian awal hingga akhir biasanya sama. Tetapi untuk yang bagian awal tuh biasanya cukup general, terus untuk yang belakang itu tuh dia makin spesifik dan yang terakhir bisa yang paling spesifik. Lebih detailnya itu tuh sebenarnya ini bakal kita gunakan untuk pola jawaban di speaking part yang ketiga. Terus untuk yang writing tuh buat writing yang task kedua. Jadi memang ada konsep SSS sama SD. Dan memang biasanya ada beberapa tipe soal matching heading ini yang pola pengembangan idenya itu tuh dia kayak cukup kelihatan menunjukkan general hingga ke spesifik sehingga bisa kita gunakan juga sebagai pertimbangan. Termasuk kayak ini. Kita mungkin bisa cek kalimat pertama keduanya seperti apa sama kalimat terakhir apakah intisarinya sama. Gitu. Ini untuk tips yang kedua ya. Sedangkan untuk tips yang ketiga, if there are words you don't understand, don't worry about this. Again, you should worry about the general meaning. Jadi sekali lagi, tugasnya teman-teman kali ini tuh bukan diminta untuk memahami setiap detail kata ya. Kelas katanya, singular atau plural, ini motong katanya berapa banyak. Tetapi fokus utama kita kali ini tuh untuk memahami makna secara umum. Itu yang paling rekomend. Untuk yang masalah sinonim ini tuh masih sama ya, sinonim parafrase sampai nanti di belakang kita ngerjain writing tuh masih tetap akan diingatkan. Sedangkan untuk yang tips lain dari tips yang kelima ini, if there are two or three headings that are similar, write them beside the paragraph and try to find out the difference. Sekali lagi itu ini sama kayak yang kemarin kita di tipe soal multiple choice. Kan kesannya kayak opsi satu ke opsi yang lain itu tuh dia kayak sama persis gitu ya. Nah, nanti boleh diperhatikan sama teman-teman celah perbedaannya itu gimana. Karena biasanya tuh ada yang secara intensitas mungkin nggak sama. Atau mungkin kayak sequencing, urutannya tuh dia beda. Atau mungkin bisa juga itu tuh malahan kayak punya makna yang bertolak belakang. Jadi boleh dicek dulu perbedaan antara satu opsi ke opsi yang lain. Intisarinya tuh gimana. Sebelum nanti kita bakal pilih salah satu, sekiranya itu tuh mana yang lebih close related maknanya. Ini untuk yang tips kelima. Terus untuk tips yang keenam ini masalah time management. If you still can decide which one suits best, move on and come back to it later. Jadi kita punya target ya. Kalau bisa tuh satu soal ini berhasil kita kerjakan dalam waktu 1 menit. Tetapi ketika kita ngerasa susah banget untuk menemukan jawaban nomor itu, boleh kita tinggal, kita fokus ke soal lain yang kita lebih pede untuk menemukan jawaban benarnya. Dan di akhir reading, kalau misalkan kita punya sisa waktu, kita bisa kembali ke soal yang kita ragu-ragu itu. Kita mungkin mau cek kembali dalam paragraf, kita mau membandingkan opsi satu 2 yang sekiranya itu tuh ini sangat mirip atau sangat masuk ke dalam soal,
Tapi kalau bisa teman-teman bisa perhatikan kembali dari masalah time managementnya ya, gitu. Dan untuk tips yang ketujuh, wah ini penting nih. Ignore anything you learn about the topic you are being tested atau text only. Ini sangat krusial teman-teman. Terutama tuh untuk tipe soal matching heading sama di belakang nanti kita punya tipe soal true false not given. Jadi biasanya ada ya beberapa soal tuh yang punya tema sama persis kayak yang kita kuasai. Atau mungkin yang emang kita cukup tertarik sama tema itu, jadi kita kayak cukup paham nih maksudnya tuh kayak apa. Misalkan, katakanlah aku tuh anak kesehatan, terus aku punya sebuah latihan soal yang temanya itu berhubungan sama DNA. Kan nggak mungkin ya, anak kesehatan nggak tahu soal DNA. Ini kok keterangannya kayak gini ya? Wah, ini kok kurang lengkap. Dulu aku tuh pernah nih baca sebuah jurnal internasional yang mengatakan bahwasanya kromosom biasanya bisa bermutasi begini-begini. Ini nggak lengkap nih. Sehingga intisarinya tuh aku memutuskan berdasarkan jurnal internasional itu. Atau mungkin kayak keterangan ini RNA sama DNA bla 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 bla. Wah, ini kurang lengkap. Dulu tuh aku pernah dijelaskan sama guruku, dijelaskan sama dosenku bahwasannya begini-begini. Nah, nanti apapun yang diketahui sama teman-teman di luar dari apa yang tertulis dalam passage, silahkan disimpan rapat-rapat dulu dan kita bakal memberikan jawaban hanya berdasarkan dalam teksnya seperti apa. Jadi segala insight pengetahuan nanti bisa disimpan dulu ya. Karena cara kita untuk memilih jawaban paling tepat hanya berdasarkan yang tertulis di dalam teks. Dan ini juga berlaku untuk tipe soal yang besok kita pelajari untuk yang masuk ke golongan true false not given. Karena biasanya tuh banyak di antara kita menemukan dari sumber-sumber lain mengenai tema yang sama, dan kita malah memutuskan jawaban itu tuh berdasarkan apa yang sumber lain katakan, bukan yang ada di dalam passage. Dan ini tuh bakal membuat jawaban kita lebih complicated pertimbangannya, jadi lebih baik fokusnya itu tuh sama yang tersedia di dalam passage. Ini ya. Terus untuk yang lain, dan word to quickly ngomongin masalah Chinese skimming tuh ini kembali sama teman-teman ya. Kemarin kan kita sempat bahas bareng nih untuk yang masuk ke bentuk dari metode baca dari scanning sama skimming. Pokoknya tuh teman-teman paling nyaman sama yang mana, itu tuh silahkan dipraktekkan sama teman-teman ya. Kita bebaskan karena setiap orang kan cara belajarnya nggak sama ya. Sehingga kalau kita cobain ada tips belajar satu, dua, sama tiga, teman-teman bisa cek nih satu-satu. Mana yang sekiranya itu tuh lebih cocok sama style belajarnya teman-teman. Nah, itu silakan diaplikasikan. Sedangkan untuk yang ke-9, don't panic if you know nothing about the general topic of the reading text. Karena biasanya tuh emang temanya kan sangat spesifik ya. Kayak kemarin kita bahas bareng mengenai dinosaurus. Terus ada lagi tuh untuk yang berhubungan sama MRI, macam-macam banget. Yang paling penting kita tuh paham makna secara general. Tidak yang harus kita belajar dulu mengenai topik-topik yang ada di dalam soal itu, enggak. Tapi ya udah, kita ketemu sebuah soal, terus intisarinya seperti apa. Jadi yang terakhir nih, don't look at the headings first. Headings ini kan dia merupakan kesimpulannya ya teman-teman. Jadi memang ada beberapa soal dalam tipe matching heading ini yang dia tuh mau nggak mau harus kita baca headingsnya dulu karena dia merupakan bagian dari soal. Tetapi ada juga itu yang emang memiliki tipe soal yang sedikit beda sehingga kita nggak disarankan untuk baca mulai dari headingsnya dulu. Jadi ini bisa kita cek dari bentuk soalnya dulu ya. Nanti ke bawah kita bakal lihat apakah ini tuh tipe yang sebaiknya kita bisa cek heading atau mungkin kita cek headingnya belakangan. Untuk latihannya tuh kita bisa mulai sama yang di sini teman-teman. Di Sana Festival, setiap paragraf dia punya kata kunci atau kode ABCN. Terus untuk yang di bagian sini, ini tuh dia adalah soalnya. Jadi kalau untuk tipe kali ini, mau nggak mau kan kita bakal baca headingsnya dulu ya. Sehingga setelah kita tahu kayak, oke, examples of carbonization. Intisari ini tuh dia di paragraf yang pertama nih. Paragraf pertama kan kodenya A ya. Oke, kita isiin sebagai A. Terus untuk yang free designs atau software. Oh, ini nih untuk paragraf yang terakhir. Yang terakhir kan kodenya H ya. Oke, ini jawabannya adalah H. Jadi kalau untuk yang soal nomor 1 sampai 8 kali ini, mau nggak mau, teman-teman harus membaca headingsnya dulu. Sebelum nanti kita bakal cek di dalam passage mana yang kelihatan paling close related. Tapi, ini beda nih.
Sama yang bagian bawahnya sini, ini tuh meskipun sama-sama tipe matching headings, tetapi informasinya tuh dia punya format yang sedikit beda ya. Ini untuk list of the headings disampaikan pakai angka-angka Romawi kayak gini. Terus untuk yang di bagian sini, ini tuh adalah soalnya. Nah, kalau misalkan teman-teman ketemu format yang seperti ini, kurang disarankan untuk kita baca headings. Sehingga boleh dicari tahu dulu sama teman-teman. Ini nih, paragraf yang A, intisarinya tuh seperti apa. Terus nanti dari intisari seperti ini, yang paling correlated dari keterangan heading yang mana. Jadi teman-teman tuh harus tahu dulu nih, intisari dari sebuah paragraf itu seperti apa, sebelum nanti kita bakal cari informasi ini tuh paling correlated sama makna yang kayak gimana. Itu yang paling penting. Terus, untuk masalah format ya teman-teman. Format ini kan dia nggak sama persis ya, sehingga meskipun sama-sama ke golongan ke matching heading, teman-teman bisa cek nih perintahnya section kali ini tuh dia menggunakan bentuk angka Romawi Inka atau mungkin berupa letter seperti yang disediakan di paragraf atasnya. Jadi informasi seperti ini nanti bisa diteliti kembali sama teman-teman, karena meskipun intisarinya sama, formatnya kan dia beda-beda ya, macam-macam nih sehingga bisa dipilih salah satu mana yang dirasa paling sesuai. Ini untuk yang latihan soal stres, terus ini tuh latihan yang berhubungan sama libraries, informasinya kurang lebih sama seperti penjelasan di atas. Untuk exercise 4 buat yang teknik ini bakal pakai PR, teman-teman. Ini pun juga sama, cuma bedanya tuh untuk masalah ini sih teman-teman. Formatnya ya, dari headings. Kalau untuk keterangan di bagian atasnya tadi, dia itu kan berupa angka-angka Romawi ya. Tapi untuk soal kali ini, informasinya kan disampaikan dengan angka biasa. Sehingga nanti ketika teman-teman kasih jawaban, ini bisa nih kita kasihnya seperti ini. Untuk nomor satu, yang ditanyakan ini paragraf yang D, misalkan aku merasa, oh ini nih emang karena inadequate training. Sehingga di dalam Google Classroom nanti, teman-teman bisa isiin 1,9. Nggak usah diketik kata-katanya ya. 1,9. Terus untuk yang paragraf I, yang terakhir nih aku yakin jawabannya adalah Topsy Conditions. Oke, 5,4. Jadi berangkat dari sini, ini tuh bakal kembali sama macam-macam format yang tersedia di dalam soal ya. Kalau misalkan dalam keterangan atas, berupa bentuk letter, oke, letter ABCN, atau mungkin angka Romawi, ya udah kita kasih angka Romawi. Cuma kalau untuk yang kali ini dia fokusin buat angka-angka biasa nih, sehingga jawabannya nanti bisa disampaikan dalam bentuk angka-angka biasa. Dan untuk paragrafnya dia nggak berurutan ya, bisa dicek kembali sama teman-teman supaya nanti nggak kelewat atau mungkin kita salah baca. Ini untuk yang matching headings. Terus kalau kita lanjutin sama tipe matching yang satunya, untuk yang matching information, tujuannya itu tuh lebih ke kayak kita memilih salah satu sih. Jadi mana informasi yang sekiranya itu tuh paling close related. Tetapi mungkin dia tuh bakal mencari aspek yang beda-beda. Mungkin bisa aja reasons, descriptions, summary explanations, facts explanations. Sehingga bentuknya tuh cukup beragam ya teman-teman. Tapi nanti nggak usah khawatir ya, di dalam section tersebut tuh biasanya bakal dikasih tahu kayak itu kita punya sebuah teori. Nanti itu silakan pilih salah satu yang memiliki teori itu. Kita cari nih expertnya siapa, atau mungkin kayak researchersnya siapa, nama-nama orang. Atau mungkin kayak, oh ini nih kita punya sebuah penyebab bla bla bla. Nanti silakan isikan akibatnya seperti apa. Atau mungkin kayak ini nih ada sebuah fenomena. Silakan dicari tahu latar belakangnya seperti apa. Jadi kayak variasi itu dia banyak banget. Tapi setiap section mungkin bakal dikasih perkenalan kayak oke ini kita ngomongin apa, kita ngomongin mental apa. Sehingga bisa lebih fokus nanti di bagian belakang itu tuh dia punya perintah yang kayak gimana. Karena tujuannya udah disampaikan di bagian awal gitu ya. Terus dikatakan, bahwasanya you don't need to understand what the whole paragraph is about. Let's find specific information in the paragraph and one of the statements. Ini yang paling penting. Kita hanya mencari tahu specific information, nggak perlu memahami keseluruhan paragraf seperti tipe matching heading di atasnya tadi. Dan nanti kita bisa pilih salah satu yang memiliki makna paling correlated di dalam hubungan soal dan passage itu. Terus untuk tipsnya, kalau misalkan teman-teman ketemu soal yang agak berlapis-lapis ya, maksudnya itu nggak sekali baca kita langsung ketemu jawabannya, teman-teman bisa kerjakan belakangan. Karena untuk tipe soal kayak gini tuh sekali lagi kan dia beritanya macam-macam nih.
Kalau misalkan kita untuk menemukan jawaban benarnya tuh butuh berlapis-lapis, bertahap-tahap untuk menemukan informasi yang paling sesuai, nanti bisa teman-teman kerjakan belakangan. Sehingga kalau kita kerjakan untuk tipe soal ini ya, selain yang bertahap itu, otomatis kan kita bisa lebih kenal nih sama karakter passage yang kita gunakan sebagai rujukan ya. Itu bisa mempermudah kita untuk cepat paham dari apa yang disampaikan di dalam soal nanti. Terus untuk menavigasi, nanti teman-teman bisa fokus sama kata kunci berupa nama, lokasi, atau mungkin kayak number. Tipe-tipe kayak gini, sebenarnya kan dia tuh agak nggak mungkin untuk di parafrase ini ya. Sehingga kita bisa melakukan scanning dari kata kunci barusan. Informasi yang disampaikan ini tuh bisa kita gunakan sebagai salah satu yang kita bisa gunakan sebagai navigasi. Ini tuh rujukannya di paragraf keberapa. Sama halnya kayak kemarin pas kita ngerjain apa ya, yang nama orang kemarin tuh. Untuk kayak dinosaurus ya teman-teman, kan ada beberapa nama-nama unik. Terus ada lagi itu tuh ada yang berhubungan sama term, misalkan kayak karakteristik macam-macam. Sehingga mereka-mereka ini tuh bisa kita gunakan sebagai navigator untuk mencari tahu rujukan di dalam passage. Ini mempermudah kita. Kalau untuk yang sinonim tuh ini pasti bakal tetap diingetin. Cuma untuk tipe soal kali ini mungkin bisa teman-teman perhatikan juga untuk yang berhubungan sama format. Mungkin kita bisa aja nih dapat keterangan 34% di dalam pertanyaan, tetapi di dalam passage atau teksnya dia disampaikan dalam bentuk fraction, pecahan. Kayak just over a third atau mungkin about a third. Kalau untuk bentuk yang seperti ini, sebenarnya tuh dia ada untuk di penjelasan rating tas 1 besok nih teman-teman. Rating tas 1 untuk yang ke incorporating data. Jadi untuk incorporating data ini tuh maksudnya kita nggak hanya menyampaikan data asli, tetapi kita juga bisa menggunakan bentuk seperti selisih, kelipatan, atau mungkin persen, bisa juga itu tuh kayak ke fraction. Jadi lebih dalamnya bakal kita pelajari seperti itu. Cuma untuk kali ini, mungkin bisa teman-teman fokusin apakah mereka punya nilai yang cukup dekat angkanya, atau mungkin mereka itu tuh jauh. Meskipun formatnya dia nggak sama ya, satunya persen, satunya lagi ke bentuk seperti pecahan. Ini untuk tips secara umum. Kalau strategi itu sama seperti yang kita biasanya bahas bareng. Ini untuk soalnya Arts in Australia. Terus untuk soal kali ini tuh dia diikuti sama model matching sentence house. Berarti kan dari soalnya A sampai yang F ya. Nanti teman-teman bakal diminta untuk nyocok ini. Dia tuh soal-soalnya paling cocok sama opsi jawabannya mana. Dari G sama ke P ini. Sampai yang P di belakang. Jadi misalkan ya. Ini aku yakin nih untuk yang A soalnya tuh bisa dicocokin sama yang opsi G. Oke, A titik G. Terus untuk F nih, ini aku yakin dia itu tuh bisa dilanjutkan sama keterangan P. F titik P. Cara jawabnya seperti itu ya. Jadi nggak perlu tulisin ini tuh kata-katanya seperti apa. Terus untuk tipsnya kurang lebih sama seperti kemarin, di mana teman-teman diminta untuk memahami konteks grammarnya dulu. Kita filter makna yang sekiranya paling correlated sama makna-makna yang ada di dalamnya. Jadi misalkan ya, ini untuk yang The Sydney Opera House, kalau kita mau membentuk sebuah kalimat kan minimal harus ada subjek utama, harus ada verb utamanya nih. Nah, ternyata ini tuh baru berhubungan sama noun utama aja. Verb utama itu dia nggak ada. Sehingga bisa kita cari nih, ini tuh verb utamanya yang mana. Kalau untuk yang punya fungsi verb, kan nggak mungkin kita kasih J atau ini kan dia nggak masuk ya. Kita bisa filter. Mungkin pakai H, have. Ini tuh ada was K sama L, ada were yang N, yang P kita ketemu was. Ini yang punya potensi dia ini merupakan verb utama. Tapi kalau kita lihat house, ini kan dia singular nih. Nggak mungkin kita gandengin sama have, nggak mungkin pakai were. Sehingga secara grammar itu tuh untuk yang soal A, kita bisa filter ke opsi seperti K, L, sama untuk yang P. Setelah kita filter yang maknanya itu tuh, yang secara grammarnya itu tuh paling benar, nanti kita bisa cek maknanya yang paling close related yang mana ke dalam passage. Kita pilih salah satu. Ini pun juga berlaku sama nih teman-teman untuk soal yang lain. Misalkan kayak it seems that some artists are only bla bla bla. Ini tuh udah ada subjek utama, udah ada utama, nggak mungkin kayak gini tuh teman-teman masukin kayak have recently
Some artists are only half recently. Ini kan yang nggak masuk ya. Untuk yang E, kita bisa filter. Kemungkinan secara grammar kan yang benar adalah yang G, I, J, terus ada M, ada lagi yang O. Setelah kita filter, yang secara grammarnya itu tuh benar, baru nih teman-teman cek di dalam passage mana yang maknanya paling close related. Jadi harus difilter beberapa tahapan ya. Ini bisa diteliti dulu. Terus untuk tipe soal selain itu, ini tuh tipe yang lebih sering aku temuin untuk tipe soal matching information. Kita tinggal diminta untuk pilih salah satu dari statement ini tuh dia punyanya research yang mana. Dan kalau untuk tipe soal kayak gini, perintahnya kan dia pakai letter nih teman-teman, ABCN ya. Jangan sampai kita terlalu semangat, terus jatuhnya malah ditulisin semuanya. Misalkan kayak ini, nomor satu, jawaban itu tuh pasti Caroline Smith. Oke, di dalam answer sheet nanti, aku tulisin satu A titik Caroline Smith. Atau nomor satu, Caroline Smith. Meskipun niatannya benar ke jawaban itu, cuma kalau formatnya salah, otomatis nanti bisa terhitung sebagai salah. Jadi harus dicek sama teman-teman nih ya. Ini tuh setiap section, meskipun mereka mungkin secara bentuk perintahnya kurang lebih sama, tetapi mereka-mereka ini kan punya cara pengerjaan yang formatnya nggak mungkin disamakan ya. Sehingga boleh di double check sama teman-teman sebelum nanti dikerjakan. Gitu. Ini untuk materi kita hari ini dari matching heading sama untuk yang matching information. Sebelum kita masuk sama sesi latihan, apakah mungkin ada yang pengen ditanyakan sama dari Kak Ana? Kak, aku masih belum ngeh bedanya soal matching headings yang exercise 1 dan 2 Kak, apa bedanya ya? Kenapa metode jawabnya beda? Lebih ke format dari bentuknya tuh dia nggak sama Kak, opsi-opsi jawabannya. Yang mana ya? Yang ini kayaknya. Ini tuh untuk exercise yang kedua. Terus ini kan dia exercise pertama. Kalau Kak Ana perhatikan, di dalam passage tuh kan dia dikasih format kayak ini kodenya A, B, C, sampai H yang terakhir ya. Nah, untuk yang di bagian sini Kak Ana, informasi si headingsnya, yaitu si kesimpulannya, dia tuh digunakan sebagai soal. Kayak soal nomor satu nih, intisarinya kan examples of customization. Nah, ini tuh cocoknya sama paragraf yang mana nih? Jadi kita mau nggak mau itu tuh berangkat dari headingsnya dulu, sebelum nanti kita temukan dalam passage mana paragraf yang paling cocok. Dan ini kan jawabannya berupa letter ya, ABCN. Tetapi kalau untuk yang di bagian sini, karena ada sesi untuk kita review list of headings tersendiri, tapi ini merupakan opsi jawaban, dan soalnya itu tuh di bagian bawah sini nih. Nomor satu, mintanya paragraf A. Nomor dua, mintanya paragraf B. Sehingga kan kita bakal catat ini ya, dari list of the headings, ini tuh dia penggunaannya kayak gimana. Termasuk kayak ini, untuk paragraf A nih aku yakin jawabannya adalah ini misalkan ya, effect of certain life on mental health. Oke, diisiin pakai I. Formatnya ini kan dia menggunakan format angka Romawi nih, sehingga nggak mungkin teman-teman tuh isiin pakai letter, karena letternya itu dia berhubungan sama soalnya. Ini jawabannya, ini untuk soalnya. Cuma kalau untuk yang soal atas ini, si headings ini adalah soalnya, dan jawabannya itu tuh dia terdapat di dalam paragraf atau passage di atasnya. Oh, ini ya bedanya bisa diperhatikan sama teman-teman. Iya, sama-sama Kak Ana. Terus untuk latihan, kita bisa mulai sama desain festival nih teman-teman. Boleh dibuka pada halaman 33 ya. Halaman 33, kita cobain 3 exercise kali ini. Ada lagi yang stres. Ini soalnya tuh tingkat kesulitannya lumayan sih. Jadi nanti waktu teman-teman official test tuh ekspektasinya paling nggak seperti ini ya tingkat kesulitannya. Terus selain stres, kita akan geser ke libraries. Jadi, terakhir tuh halaman 37 nih, teman-teman. Bagian sini ya, tekniknya tuh nanti akan digunakan sebagai PR kita di rumah. Halaman 33 sampai untuk yang 37. Sekarang ini kan jam 9 lebih 44 ya. Nanti kita akan bahas bareng 10 lebih 25. Nanti ada beberapa soal yang barangkali pengen di double check sama teman-teman. 10.25 kita akan bahas bareng. Untuk sekarang boleh dikerjakan dulu sama teman-teman ya.
Oke, kita akan mulai untuk bahas bareng ya teman-teman. Untuk yang pertama boleh latihan yang di Sun Festival. Teman-teman simak nanti bakal dapat nomor berapa, terus silakan disampaikan ke chat Zoom ya. Untuk yang soal nomor satu, kita akan mulai sama Kak Dewi, nomor duanya Kak Ikhwan, tiga Kak Keira, empatnya Kak Ana, limanya Kak Enji, enamnya Kak Ardi, tujuh kembali ke Kak Dewi, nomor 8-nya Kak Ikhwan. Tadi Kak Keira nomor berapa ya? Satu, dua, tiga. Kak Keira nomor tiga, Kak. Ini sambil disampaikan ke chat Zoom, kita akan mulai untuk bahas dari soal yang awal ya. Untuk yang examples of customization, nomor satu ini disampaikan oleh Kak Dewi sebagai D. Ya, bener. Kalau untuk jawabannya udah tepat, ini aku nggak scroll ke atas ya, kita lanjutin. Untuk yang soal nomor dua dari Unusual Keepsakes, nomor dua ini oleh Kak Iwan disampaikan sebagai H. Nah, nomor ini tuh sebagai F ini, Kak. Kita bisa cek dulu ya. Kata kunci utamanya tuh untuk yang bagian kali ini, dia kan mengatakan unusual keepsakes. Keepsakes itu tuh di kita namanya apa ya? Kayak oleh-oleh, cindera mata. Terus ada lagi tuh kayak bingkisan gitu. Nah, ini yang tidak biasa. Kata kunci ini sebenarnya tuh bisa teman-teman cek pada bagian untuk keterangan ini macam-macamnya, weavers and potters untuk keterangannya, showing their wares, maksudnya itu tuh menunjukkan produk mereka ya. Pottery itu tuh berarti ini tuh macam-macam sih teman-teman. Kadang tuh bentuknya kayak cangkir atau mungkin patung atau mungkin bisa juga itu tuh piring. Jadi macam-macam untuk pottery. Weavers itu tuh biasanya kayak yang kita rajut atau mungkin yang tenunan gitu. Nah, kalau misalkan dia mengatakan showing their wares, kan kayak menunjukkan produk-produk yang mereka buat ya, jatuhnya itu tuh. Terus untuk keterangan di bagian sini pun juga ada stand yang lain. Souvenirs Project, ini tuh salah satu kata kuncinya. Bahwasanya kali ini kita ngomongin masalah oleh-oleh atau cindera mata. Terus dikatakan a series of nine non-cliche souvenirs. Ini merupakan intisarinya. Non-cliche itu kan jatuhnya macam yang tidak mainstream ya. Kalau klise itu tuh cukup sering ditemukan atau mungkin udah lebih terbaca polanya seperti apa. Tapi kalau dikatakan non-cliche souvenirs, berarti ini tuh merupakan cenderamata yang tidak biasa atau tidak umum atau tidak mainstream. Jatuhnya itu tuh termasuk kayak ini, rainbow plate, terus pottery, ini yang aku bilang sama teman-teman kayak kita bikin sesuatu gitu ya, yang dari tanah liat, terus biasa kan dibakar ya. Itu terus ada lagi tuh featured rows of animals, flowers, and watering cans commemorated of the legalization of same-sex marriage in bla bla bla. Jatuhnya tuh ini macam apa-apa aja yang mereka hasilkan dan dikatakan bahwasanya mereka ini termasuk non-cliche souvenirs. Dan kalau kita kembalikan ke yang nomor dua, ini kan juga sama halnya kayak merupakan oleh-oleh yang tidak biasa ya. Sehingga nomor duanya itu tuh bisa kita raka sama yang F di bagian barusan. Terus untuk yang tiga, kita lanjut. New approach. New approach ini nomor tiga Kak Kira sampaikan yang H. Ya, bener. Untuk yang di bagian sini. Terus untuk nomor empatnya simple cell phone. Kak Ana sampaikan yang B. Iya, udah sesuai. Nomor limanya unbelievable material. Oleh Kak Enji disampaikan sebagai G. Iya, udah bener. A Strange TV nomor 6. Untuk jawabannya disampaikan ke Ardi yang C, benar. Nomor tujuhnya, number of products shown at the festival. Tujuh ini Kak Dewi sampaikan yang A, iya, sama yang terakhir. 3D Sons of a Software. Nomor 8 oleh Kak Iwan disampaikan sebagai E. Oke, udah sesuai yang di bagian sini. Terus kita geser sama yang latihan kedua. Nomor satunya bisa kita mulai sama Kak Keira. Duanya oleh Kak Ana, tiganya Kak Angie, nomor empat Kak Ardi, limanya oleh Kak Dewi.
Ini sambil disampaikan jawabannya ke chat Zoom, kita boleh ke papan tulis bentaran ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya konsep TS, SS, sama SD yang aku bilang sama teman-teman. Dan kalau kita lihat dari bentuknya tuh mungkin seringkali kita kaitkan atau bahkan kita samaratakan dengan tipe sequencing. Ini boleh kita review dulu ya. Untuk pengembangan ide, jadi pengembangan ide ini dari TS, SS, sampai ke SD. Kita bisa mulai bahas dari situ. Kita ketemu topik sentence atau TS, ini merupakan main idea. Kalau kita bandingkan sama tipe soal yang pertama kali ini, bukan yang matching information di belakang nanti ya. Dia tuh adalah headings yang sedang kita cari. Terus untuk yang kedua, kita ketemu supporting sentence atau SS. Dia ini merupakan explanation. Terus untuk yang terakhir, kita ketemu supporting detail atau SD. Nah, ini merupakan example atau proof dari keterangan yang ada. Nah, kenapa kali ini tuh kok agak dipermasalahkan? Karena dia itu tuh sebenarnya salah satu yang cukup sering kita temukan pola pengembangan idenya dalam IELTS. Terutama nanti ketika di belakang teman-teman cek di speaking part yang ketiga, terus ada lagi untuk writing task 2. Sebenarnya itu tuh kita sama-sama butuh untuk memberikan pengembangan ide yang seperti ini. Sifatnya kayak wajib. Dan kalau untuk yang reading nih teman-teman, matching heading tuh emang semuanya nggak akan sekelihatan itu untuk pola pengembangan TSS sama SD. Cuma sebenarnya ada beberapa soal yang menurutku tuh cukup kelihatan gitu, termasuk kayak soal stres yang abis ini bakal kita bahas bareng ya. Sebagai perbandingan, ini tuh dia kan termasuk sama pola pengembangan general spesifik ya. Terus untuk satunya tuh ada yang masuk ke pola pengembangan, tapi jatuhnya tuh kayak sequencing. Kalau untuk dibandingkan teman-teman, kita mungkin bisa cek pengembangannya seperti ini ya. Misalkan kayak buang sampah sembarangan, terus nanti tuh menyumbat aliran air sungai atau kayak selokan. Em, Musim penghujan nanti itu tiba, air meluap, terus banjir hingga ke rumah warga. Terus ada juga tuh nanti yang bisa kerugian finansial bisa, terus kesehatan tuh juga bisa, dan kesehatan. Terus ada lagi tuh misalkan rusak atau hanyutnya harta benda, terus ada lagi sakitnya tuh biasa kan macam-macam ya, sakit kulit atau pernafasan macam-macam. Nah, kalau teman-teman perhatikan, informasi ini tuh kalau misalkan kita milih konjungsi yang tepat ya, nanti kan bisa diarahkan untuk yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya gitu. Nah, ini tuh biasanya kalau dihubungkan sama kata kunci sejenis, kemudian, lalu, selanjutnya, akhirnya, sehingga. Nah, jatuhnya tuh dia kayak sequencing, teman-teman. Jadi untuk yang pertama begini, kemudian, lalu, akhirnya, dan seterusnya. Pola sekuensi ini terutama tuh nanti bakal teman-teman temukan untuk yang writing task 1 tipe proses sama cycle. Modelnya itu tuh dia kayak sequencing. Bedanya kalau misalkan kita tarik kesimpulan pada tipe sequencing ini, tema-tema dari bagian pertama, tengah hingga akhir, mungkin dia tuh nggak selalu berhubungan sama satu hal yang sama. Kalau untuk yang di bagian sini, jatuhnya kan poin pertama kedua itu tuh lebih ke masalah kesehatan, kebersihan gitu ya, untuk jaga kebersihan lingkungan. Nah, untuk yang di bagian sini, 3 4 itu tuh dia sama-sama ngomongin kebersihan sih, tapi jatuhnya tuh lebih dominan untuk masalah lingkungan ya jatuhnya. Terus untuk yang 5 sama ke 6, ini kita ngomongin masalah ekonomi, terus ada lagi tuh untuk yang kesehatan. Sehingga kalau misalkan kita tarik garis lurus, ini tuh mereka bukan merupakan intisari di bidang yang sama. Sektornya tuh macam-macam. Mungkin bisa aja kesehatan, lingkungan, atau mungkin bisa juga yang lain-lain. Sehingga ini tuh dia bukan merupakan pola pengembangan general spesifik yang kali ini kita bahas bareng. Tapi kalau misalkan ya teman-teman cek sama tipe general spesifik untuk TS, SS, sama SD ini.
informasinya tuh mereka lebih detail, tetapi intisarinya tuh masih bermuara sama sektor yang sama. Jadi misalkan kita bilang seperti ini ya, menjaga kebersihan sama halnya kayak menjaga kesehatan. Terus untuk yang di bagian sini mengolah sampah untuk mengurangi berkembangnya penyakit. Terus untuk contohnya mengolah sampah ini misalkan recycle botol bekas, ini tuh bisa menurunkan jumlah nyamuk penyebab DBD atau kayak malaria. Nah, teman-teman bisa cek deh. Informasi kali ini, dia itu kan juga pengembangannya kalau kita pilih konjungsi yang pas juga sama-sama terhubung ya, sama-sama masuk. Tapi kalau kita perhatikan, informasi dari yang awal kan dia itu udah garis bawahi kebersihan sama kesehatan. Nah, TS ini tuh dia merupakan payung besarnya, payung utamanya. Kita ngomongin informasi tema ini loh. Ini tuh merupakan fokus utama satu paragraf ini loh. Nanti untuk yang bagian belakang-belakang, dia tuh kasih penjelasan kayak mengolah sampah untuk mengurangi berkembangnya penyakit. Ya, ini tuh masih penjelasan lebih dalam lagi nih mengenai menjaga kebersihan sama menjaga kesehatan. Untuk yang bagian SD, ini kan kayak contohnya ya teman-teman. Contohnya mengolah sampah tuh gimana? Kayak recycle botol bekas. Contohnya mengurangi berkembangnya penyakit tuh macam apa? Kayak ini nih untuk nyamuk-nyamuknya otomatis kan mereka nggak bisa semudah itu untuk berkembang biak ya. Nah, otomatis ini bisa menurunkan penyebab DBD atau mungkin malaria. Sehingga ketika teman-teman tarik garis lurus, intisarinya kan muaranya sama. Masih ngomongin masalah kebersihan dan juga kesehatan, tetapi informasi ini tuh kayak semakin spesifik ya. Nah, inilah yang sedang kita bicarakan sekarang untuk pola pengembangan dari TS, SS sama untuk yang SD. Yang akan kita cari jatuhnya tuh setara kayak fungsi TS ini, sehingga nanti bisa teman-teman temukan informasi barusan tuh dia condongnya sama keterangan yang kayak apa, gitu ya. Terus ini aku balik ke PDF ya teman-teman. Untuk pembahasan yang stres tuh dia ada beberapa pola TSS sama SD yang cukup kelihatan sih. Kita mungkin bisa mulai sama yang nomor satu dulu ya. Untuk yang paragraf A, nomor satu ini Kak Keira sampaikan untuk yang dua, yaitu two types of stress. Untuk di bagian nomor satu ini untuk yang stress reduction of animal, meskipun sama-sama ngomongin animal, tapi fokusnya tuh bukan di aspek itu, Kak. Soal nomor satunya ini tuh bisa dicek sama teman-teman untuk yang nomor 6. How stress can be useful. Kita analisis ya. Untuk yang paragraf A, despite its bad reputation, stress historically had a vital role to play. Kalau misalkan kalimat yang kedua memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kata kunci ini merupakan intisari, tetapi yang bagian selanjutnya ini adalah penjelas atau SS-nya. Tetapi ketika teman-teman ketemu penjelasan yang kayak ini tuh ngebahas A, yang belakang tuh kalimat kedua ngebahas hal yang beda lagi nih, B gitu. Nah, untuk yang bagian di sini, nah itu tuh dia masuknya untuk ke sebuah transisi atau macam pembuka, bisa juga itu tuh kayak konjungsi gitu-gitu untuk menjembatani sebelum kita masuk ke intisari. Gitu. Ternyata untuk kalimat yang kedua kan masih memberikan penjelasan untuk vital role to play dari stres ini ya. Commonly referred to as the fight or flight mode. The sudden release of stress hormones like adrenaline and cortisol causes the heart to beat faster, airways to dilate, and blood vessels to open up, all of which push the body towards optimal performance and ultimately survival. Ternyata masih kasih penjelasan nih, ini loh peranan penting dari stres bisa membuat makhluk hidup itu survive atau tetap bertahan hidup. Nah, untuk yang animal-animal ini, dia kan juga disebutin sama keterangan yang ini ya, yang nomor dua animal-animal ya. Dia ini merupakan contoh atau SD. Jadi kalau kita perhatikan, paragraf A ini tuh dia pola pengembangan TS, SS, sama SD-nya cukup rapi. Ini untuk yang intisari, ini penjelas, terus untuk yang aku blok ini tuh merupakan contohnya, contoh dari survival. Kita ngomongin masalah Animal Kingdom, kita ngomongin masalah Lucky Gazelle who escapes the lion karena evolutionary response yang berhubungan sama stres ini. Sehingga kalau teman-teman cek, ini tuh dia bukan merupakan intisari, tetapi dia merupakan SD. Terus ada lagi tuh kalau misalkan ya, loh tapi kan tetap aja nih animal gitu ya, informasinya kan berhubungan sama animal ini.
Kalau memang intisarinya merupakan animal dan kita lagi sama ini, fokusnya kan stress reduction in animals ya. Bagaimana animal-animal itu tuh bisa mengurangi tingkatan stres mereka. Tetapi ini kita nggak ngomongin masalah penurunan loh. Justru malah kayak ketika mereka stres ternyata mereka bisa survive. Contohnya seperti ini. Dan maknanya kan dia nggak sama. Satu itu ya. Yang kedua, kalau misalkan animal-animal merupakan intisari dari sebuah paragraf, kurang lebih tuh pengembangannya kayak gini teman-teman. Ternyata di hutan belantara banyak sekali dari kelompok-kelompok animal seperti herbivora dan karnivora untuk berusaha tetap survive di dalam kelompok masing-masing. Dikasih penjelasan nih herbivora seperti ini, karnivora seperti ini. Salah satu contohnya bisa dilihat pada sekawanan banteng atau kerbau liar yang bisa menyeberangi sungai penuh buaya dan mereka sama-sama berusaha untuk survive. Buayanya itu tuh berusaha untuk nangkep salah satu biar bisa dimakan. Terus untuk si kerbau-kerbau ini tuh mereka berusaha untuk melewati sungai itu untuk bermigrasi ke tempat yang lebih baik. Nah, jatuhnya itu tuh dari awal sampai akhir emang ngomongin animal, fokusnya ke situ. Cuma kalau keterangan kali ini, animalnya kan di bagian belakang ya. Dan untuk keterangan ini hampir, ini tuh didominasi sama keterangan bahwasanya stres itu tuh punya peranan yang penting dan bisa membuat para makhluk hidup itu survive. Sehingga bisa kita arahkan sama keterangan di bagian sini teman-teman. All stress can be useful. Ini merupakan intisarinya. Ini untuk yang A ya, TS, SS, sama S-nya cukup rapi. Untuk yang B, kita lanjutin. Paragraf yang kedua ini sama karena disampaikan yang I, yaitu impact of such a life on mental health. Nah, untuk yang di bagian ini justru tuh lebih cocokkan kalau kita isi sama yang ketiga, yaitu two types of stress. Pertimbangannya gini, kalau untuk kalimat yang pertama, dia kan mengatakan, although we are in little danger of being stalked by wild beasts down city streets, our bodies react to stress in the same ways. Fokus utamanya itu tuh ini merupakan binatang buas yang ada di sepanjang jalanan kota-kota. Kalau misalkan kalimat yang kedua, kita masih ngomongin binatang buas yang ada di jalanan kota-kota, ini merupakan poin penting, poin utamanya. Tetapi kan kalimat kedua tuh enggak nih teman-teman. Dia tuh ngomongin hal yang beda lagi ya. Experiencing anxiety, fear, and stress is considered a normal part of life when it is occasional and temporary. Kalimat yang pertama ini merupakan transisi, pembuka, yang di bagian sini, sini ke sini, ini tuh merupakan TS. TS yang pertama, bahwasanya stres itu dia ada yang normal. Terus untuk yang bagian sini, such as feeling anxious and stressed before an exam or a job interview, such as ini merupakan ciri-cirinya untuk SB atau contoh. Teman-teman bisa perhatikan ya, contoh itu biasanya punya kerangka yang khas. Kita mau kasih for example, for instance, including, involving, a prime example of, to illustrate, it can be witnessed from, it can be proven by, such as, like. Ciri-cirinya itu dia lumayan banyak dan dia ini merupakan kata kunci yang khas untuk menunjukkan informasi lebih detail. Ini loh, contohnya seperti apa. Jadi kalau misalkan contohnya merupakan exam atau job interview, bagian sebelumnya minimal pasti fungsinya TS atau SS, minimal seperti itu. Dan ternyata dari pola ini dia tuh diawali sama TS-nya dulu, SD, baru untuk yang bagian sini ternyata tuh ini merupakan SS-nya. Kata kunci di bagian SS ya, biasanya tuh ditandai sama ciri-ciri kita kasih bentuk pronoun. Kayak it atau they atau them atau bisa juga tuh macam those, that, these gitu-gitu. Soalnya tuh kayak merujuk atau menjelaskan bagian yang sudah disebutkan sebelumnya teman-teman. Ciri-cirinya TS tuh kayak kita memperkenalkan case-nya ngomongin A, B, C, diperkenalkan konteksnya seperti ini. Terus untuk SS atau bahkan SD, biasanya tuh mereka menggunakan pronoun supaya nanti kita nggak mengulangi kosakata yang sama. Jadi itu tuh termasuk ciri-cirinya untuk SS, untuk yang it is. Terus untuk yang sebaliknya, ternyata ada yang masuk ke chronic stress. Ini tuh untuk tipe stres yang kedua ya. Kalau yang atas kan ini dia ada normal, ini untuk TS yang kedua yaitu stres kronis. Contohnya tuh kayak ini merupakan SD-nya. Terus untuk yang bagian lainnya, ini merupakan SS-nya. Jadi untuk yang bagian paragraf ini tuh dia pecah gitu ya, jadi dua macam. Satunya tuh ada yang normal, satunya tuh ada yang kronis. Sehingga kalau kita kembalikan jatuhnya tuh ini, two types of stress.
Dan kenapa kok kita nggak arahkan sama effect of secular on mental health, berarti dari bagian awal sampai akhir, semuanya itu pasti bakal ngomongin kehidupan di kota dan berdampak ke kesehatan mental penduduknya gitu ya. Nah, mungkin salah satu pengembangan idenya tuh misal kita mengatakan seperti ini. Penduduk atau orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan ternyata lebih rentan mengalami stres. Saking banyaknya orang yang harus commute dari satu lokasi ke lokasi yang lain, terjebak macet, terus bisa juga itu tuh kayak misalkan harus berdesakan di public transportation akan membuat mereka bla bla bla. Sehingga ketika mereka tuh baru sampai di tempat kerja atau sekolah atau kuliah, mereka tuh lebih gampang, emosi atau irritated, sehingga gampang begini begini begini. Nah, misalkan nih teman-teman tuh ketemu penjelasannya seperti itu. Otomatis kalau kita tarik garis lurus, intisarinya kan kayak kehidupan yang ada di kota itu tuh, kalau misalkan kita lihat dari kesehatan mentalnya kayak apa. Tapi untuk yang bagian sini, fokusnya kan untuk daerah perkotaan cuma sebatas ini ya, teman-teman. Dan dia tuh ngomongin masalah beanstalk, by what beast. Ini tuh nggak lagi ngomongin masalah binatang buas di bagian belakang-belakangnya. Otomatis ya ini nggak masuk untuk pertimbangan ke intisari, gitu. Dari Kak Dewi jadi kayak ngasih tahu ada dampak positif, manfaat, tapi juga dampak negatif dari stres begitukah? Untuk yang ditanyain sama Kak Dewi ini, contoh di dalam keterangan ini, atau yang barusan aku ceritakan ya, masalah tinggal di kota, traffic, berdesak-desakan di public transport. Kalau untuk yang kasusnya di bagian soal tertulis ini Kak, ini tuh bukan positif sama negatif sih. Kalau untuk manfaatnya kan di paragraf yang pertama. Ini udah beda bahasan lagi ya. Kalau untuk yang di bagian ini, bagian B itu tuh kita ngomongin dua macam stres. Satunya itu tuh untuk yang normal, satunya lagi itu tuh untuk yang kronis. Jadi bukan kayak aspek positif negatifnya itu tuh enggak sih. Tapi ini udah beda pembahasan dan paragraf di bawahnya kan dia juga beda lagi ya pembahasannya. Gitu. Ini untuk yang nomor dua. Kita lanjutin untuk yang paragraf ketiga. Paragraf tiga ini tuh disampaikan sama Kak Angie untuk yang empat, yaitu the fallout of self-care. Iya, udah bener. Terus untuk nomor empatnya Kak Ardi sampaikan yang 8, one reason behind bad tempers, bener. Sama yang nomor 5, terakhir Kak Dewi sampaikan yang 10, regarding the friend with exercise. Iya, udah bener nih. Kalau misal kita perhatikan nih, informasinya tuh untuk yang di paragraf pertama, dia kan lebih ke kayak stres itu ternyata punya peranan penting loh, kayak gini. Terus untuk yang di bagian sini, stres ini ternyata ada dua macam. Satunya ada yang normal, satunya lagi itu tuh ada yang kronis. Lebih dalam lagi, kita ngebahas yang kronis nih teman-teman. Untuk hipokampus, yang dikatakan bisa mengontrol, memori sama kemampuan untuk belajar, ternyata gara-gara stres yang sangat parah ini, bisa bikin hipokampus itu tuh dia menurun. Mana ya, ini, kan physically shrink in, nggak cuma mengecil, tapi bisa juga tuh untuk mati, kayak ini. Not just get smaller, but actually die. Untuk yang di bagian sini, kalau misalkan ada bagian neuron-neuron itu tuh yang mati, ternyata bisa pengaruh sama cara untuk mengolah emosi. Yang dikatakan kalau misalnya semakin parah tingkatan stres seseorang, ternyata tuh lebih banyak berhubungan sama aggression, terus ada di short fused, jadi lebih gampang emosi ya. Terus untuk yang di bagian sini, ini tuh merupakan contohnya, bahwasanya kalau misalkan ada anak kecil yang teriak-teriak, kita gimana? Apakah bisa menahan diri, atau mungkin kita teriak balik sama anak ini? Terus untuk yang terakhir, ini tuh kayak cara kita untuk mengatasi case di atas. Bahwasanya neuron itu tuh bisa ditumbuhkan, able to create new neurons. Dan ada lagi itu tuh yang berhubungan sama neuron growth. Ini tuh dikatakan bisa ditumbuhkan kembali ya, melalui physical activity. Terus ada lagi exercise nih, sehingga nanti bisa membuat otak itu tuh repaired dan kita bisa lebih baik dari fungsi-fungsi yang tadi disebutkan di atas. Gitu. Ini untuk yang masuk di section kedua ya, yang aku bilang sama teman-teman, tingkat kesulitannya lumayan. Jadi nanti waktu kita facial test tuh ekspektasinya mungkin setingkat ini ya, gitu. Kita lanjut untuk yang soal di libraries. Soal ini nomor satunya kita mulai sama Kak Iwan, nomor duanya Kak Keira, tiganya Kak Ana, empatnya Kak Enji, limanya oleh Kak
Untuk yang belum disampaikan dari nomor 2 Kak Keira, kalau misalkan udah ketemu jawabannya, sama yang terakhir nomor 5 Kak Ardi. Nanti bisa disampaikan ke chat Zoom ya. Kita sambil mulai bahas bareng untuk nomor-nomor yang udah ada. Di nomor 1, paragraf A ini disampaikan sama Kak Irwan untuk yang 2, yaitu The History of Libraries. Ya, bener nih. Kenapa kalau kita nggak relevan sama yang terakhir ya, Libraries in Ancient Egypt? Masalahnya, ini kan kita nggak ngebahas masalah Mesir kuno aja nih teman-teman, tapi secara umum ya dibahasnya itu seperti apa. Dikatakan dia itu tuh hanya menyimpan government records. Terus ada juga itu tuh untuk lokasi lain yang disinggung, termasuk kayak Summer, Ancient Egypt, sama dari gitu tuh Greece. Sehingga dari sini ketika teman-teman cek, dia kan nggak terpusat untuk yang di Mesir kuno ya, jadi kurang masuk. Makanya bisa kita arahkan sama yang ini, History of Libraries. Terus nomor 2-nya, paragraf B ini disampaikan sama Kak Keira untuk yang 6, The Organization of Libraries. Iya, benar nih. Terus untuk nomor 3, paragraf C, Kak Ana sampaikan yang 2, yaitu The History of Libraries. Yang nomor 3 ini, Kak, diisinya yang keempat, yaitu Library User Training. Untuk yang sini tuh keterangan ini, Kak, many visitors, jadi jatuhnya tuh para pengunjung ya, yang ada ke perpustakaan itu tuh tidak tahu cara untuk menggunakan perpustakaan secara efektif. This can be because they are shy and embarrassed to ask questions or because they are not used to libraries. Karena mungkin mereka juga nggak terbiasa sama situasi di perpustakaan dan mereka tuh terlalu malu untuk tanya. There's problems were behind the library instruction movement in the US, which encourages library user education. Ternyata ini tuh ada yang memiliki program untuk pengunjung supaya nanti biar lebih sesuai ya untuk memanfaatkan atau bisa cukup maksimal untuk menggunakan yang ada di perpustakaan. In fact, library instruction have been practiced in the US since the 19th century. Jadi untuk fokus utama itu tuh lebih ke cara untuk memberikan edukasi ke para pengunjung perpustakaan supaya mereka bisa menggunakan perpustakaan secara efektif. Jadi jatuhnya yang di bagian ini ya, library user training. Ini tuh samanya kayak visitors. Terus untuk nomor empatnya, dari paragraf D ini KNG sampaikan yang satu, yaitu library management. Iya, udah bener. Terus untuk yang nomor 5, yang terakhir ini Kardi sampaikan yang kelima, financial problems for libraries. Iya, bener nih. Untuk keterangannya itu lebih ke masalah alokasi dana ya. Jadi sebenarnya itu tuh udah ada perpustakaan di communities yang mungkin agak lemah di ekonomi, tetapi ternyata cukup mahal nih untuk dijalankan. Bahkan ada beberapa itu tuh lebih baik nanti dialokasikan kayak ke police, firefighters, school, healthcare, dan seterusnya. Makanya tidak ada pilihan lain kecuali menutup perpustakaan itu, atau mungkin mengurangi, pelayanan dari perpustakaan yang dimaksud untuk menyesuaikan dari budget yang mereka miliki, gitu. Ini sih teman-teman kalau untuk latihan kita hari ini. Sejauh ini gimana teman-teman? Apakah penjelasannya bisa diterima atau barangkali ada yang pengen dari Kak Dewi? Jelas Kak, iya sama-sama Kak, ini tambahannya. Kalau untuk overallnya tuh menurutku ya, dapet soal kayak gini tuh agak gambling sih di beberapa situasi. Karena mungkin dari opsi-opsi heading itu tuh dia kan kayak sama-sama mirip ya, termasuk macam bagian yang stres ini ya. Tadi sempat kita analisis nih, kayak si chill life, ini perasaan tuh disebutin di bagian sini. Terus ada lagi tuh tadi yang anak-anak tuh mana ya? Yang ini childhood, kesannya kan, oh ini ngomongin anak-anak gitu. Oh ya udah arahnya itu tuh ini untuk anak-anak gitu. Nah, berangkat dari sini, informasi itu tuh mungkin banyak banget yang memiliki kata kunci kok perasaan ini sama-sama masuk, ini tuh sama-sama sesuai juga. Cara kita untuk memilih salah satu biasanya kan agak susah ya, sama kayak yang disampaikan sama Kak Ana, masih suka tukar-tukar. Jadi paling enggak tuh kalau misalnya teman-teman cek dari pola pengembangannya, TSS sama SD itu, mungkin nggak berlaku untuk semua pengembangan tipe matching heading sih teman-teman. Tapi menurutku ada beberapa tipe matching heading tuh yang cukup nampak.
pola TSS sama sama seperti yang kita barusan bahas bareng, terutama ini ya, yang A sama untuk yang B. Jadi berangkat dari sini, ketika teman-teman notice nih, oh ternyata ada pola TSS sama SD yang sesekali membantu untuk beberapa passage, ini tuh bisa bikin kita lebih mudah untuk memfilter opsi mana yang sekiranya masih berlaku sama-sama punya makna sebagai intisari. Terus untuk opsi lain itu tuh dia hanya sebatas pengecoh, hanya menyinggung satu 2 kata kunci yang ada di bagian contoh gitu misalkan. Sama kayak ini, animal dan juga untuk yang masuk ke anak-anak tadi ya, gitu. Paling susah teks pertama atau perasaanku aja, Kak. Kalau menurutku tuh lebih susah yang ini sih, cuma kurang tahu ya dari teman-teman tuh lebih susahan yang mana. Cuma kalau menurutku tuh tingkat kesulitannya lebih susahan yang stres ini. Kalau untuk yang bagian pertama tadi, dia tuh kan nggak yang ada beberapa opsi yang mirip-mirip gitu ya. Ini tuh intisarinya kita tinggal pilih mana yang dirasa paling merepresentasi melalui paragraf yang mana. Cuma kalau untuk yang sini tuh ini satu paragraf tapi perasaan kok ini masuk, yang bagian sini masuk. Nah, itu tuh yang bikin kita sering merasa kayak mereka intinya sama atau merasa rancu gitu. Ini. Terus kalau untuk PR-nya teman-teman nanti bisa dikerjakan untuk yang Titanic, penjelasannya sama seperti yang tadi, masalah format-formatnya ini meskipun intisarinya sama, tapi mungkin nggak akan sama persis dilihat dari format jawaban. Terus ini pun juga sama, teman-teman kan perlu bertahap ya untuk mendapatkan jawabannya. Bisa difilter dari grammarnya dulu, terus nanti opsi yang paling tepat tuh sesuai sama penjelasan idenya mana, dan seterusnya. Gitu. Ini bisa dilanjut sama teman-teman untuk pengerjaan PR di rumah. Kalau misalkan sejauh ini teman-teman udah cukup aman, kita mungkin bisa akhiri kelasnya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Dari Kak Arma ada yang pengen ditanyain? Kak, itu soal yang exercise 4 ada 5 soal, exercise 4. Oh, yang Titanic. Titanic tuh dia ada 5 soal, Kak. Yang headings tuh dia adalah opsi-opsi jawabannya. Terus yang 5 soal di bawah itu tuh dia soalnya. Itu apa ya yang ditanyain? Oh, oke. Nanti bisa dilanjut sama teman-teman ya. Ini aku close dulu ya, teman-teman.